Ikan cupang itu tersebar di seluruh dunia. Di Indonesia, pamannya yang banyak di Jawa, Sumatera, Kalimantan. Ikan cupang adalah ikan yang bisa mengambil napas dari udara. Disebut ikan labirin karena dia bisa bernapas dengan isang, bisa juga mengisap oksigen langsung dari udara. Ikan cupang jenisnya banyak sekali. Yang di Pulau Jawa, di alam, pamannya di Talaga Remis, Cirebon ada. Kemudian saya juga menemukan di Tasikmalaya, di mata air, kalau istilahnya disebutnya tampian, di genangan-genangan air dari mata air itu cupang itu ada, dan ada lebih dari satu jenis. Cupang yang ada di Indonesia itu diantaranya beta splendens, beta imbelis, beta picta, dan lain-lain. Itu banyak, saya tidak hafal semuanya, tapi saya yakin itu lebih dari 20 jenis. Ikan cupang hidup di tempat yang banyak tanaman air, kemudian airnya tidak dalam, airnya jernih. Di alam, cupang itu memakan serangga yang nempel di air, kemudian anak-anak ikan kecil-kecil. Jadi anak ikan yang kecil-kecil itu sesungguhnya makanan utama cupang. Membedakan cupang jantan dan betina. Cupang jantan perutnya kecil, tipis. Sedangkan cupang betina perutnya agak menggelembung. Pada cupang betina itu dia kalau merong nggak begitu besar, sedangkan pada cupang jantan kalau merong penutup insangnya melebar, cukup lebar. Ternak ikan cupang. Ikan cupang itu kalau akan bertelur, yang jantan membuat busa. Jadi kalau yang jantan sudah ingin kawin, dia akan membuat busa. Nah, setelah dia membuat busa, dia akan mencari cupang betina yang sudah siap untuk bertelur. Ciri-ciri cupang betina yang siap untuk bertelur, dia itu pada perut bagian bawah membuang telur. Sebutir-sebutir gitu dibuang. Nah, kalau yang sudah membuang telur begitu berarti dia sudah siap bertelur. Kalau cupang betina yang sudah begitu, kalau digiring sama jantannya ke sarang yang sudah dia buat, biasanya dia tidak melawan. Walaupun kadang-kadang ada juga yang melawan, ngajak berantem, berarti dia belum ingin kawin. Pemilihan induk cupang. Induk cupang yang baik tentu saja yang sehat, tidak berpenyakit. Kemudian jantannya sudah sering membuat sarang berbentuk busa, sedangkan betinanya perutnya agak gendut dan sudah membuang telur. Persiapan tempat budidaya. Cupang bisa dibudidayakan di dalam bak besar atau di dalam tempat kecil, pamannya ukuran 20 x 20 cm. Seperti kaleng bekas cat, bisa ember. Di tempat budidaya sebaiknya airnya kira-kira hanya 10 cm saja. Kemudian sebaiknya memang di tempat yang kecil, karena kalau di tempat yang besar ikan cupang jantan susah
menaklukkan betinanya untuk dikejar, diarahkan ke sarang yang sudah dia buat. Waktu pemijahan ikan cupang, sesungguhnya setiap saat cupang bisa mijah. Yang penting jantannya sudah ingin kawin, yaitu sudah membuat sarang, dan betinanya, telurnya sudah siap bertelur, jadi sudah membuang telur dari perutnya. Telur ikan cupang akan bertebaran. Kemudian oleh jantannya, telur yang bertebaran itu dikumpulkan, ditempelkan pada busa yang sudah dia buat. Nah, setelah telur-telur ditempelkan pada busa, biasanya cupang jantan mengusir cupang betina, karena cupang betina suka memakan telur, juga memakan anak telur yang sudah menetas. Ada yang 1 hari sudah menetas telur cupang itu. Ketika baru menetas dia menempel pada busa. Ada juga yang 3 hari baru menetas. Setelah cupang menetas, dia itu masih membawa telur di perutnya. Nah, apabila perutnya sudah kosong, dia akan bergerak, berenang. Walaupun untuk berenang pertama dia sebentar-sebentar mencari tempat untuk hinggap, menempel di dinding atau di tanaman air. Nah, setelah dia betul-betul lapar, dia akan mencari makanan. Apabila dia menemukan makanan dan makanan itu menempel pada tempat mulut, maka mulutnya akan terbentuk. Ketika baru menetas, cupang itu tidak ada mulutnya, tapi ada calon mulut. Apabila calon mulut itu menempel pada, atau makanan menempel pada calon mulut, maka mulutnya terbentuk. Dan ketika makanan itu masuk ke dalam mulutnya, lalu alat pencernaan lain terbentuk. Anak ikan cupang yang baru menetas sangat kecil, karena itu harus tersedia makanan yang sangat halus. Bisa makanan buatan, yaitu umpamanya susu tepung, kemudian kuning telur yang sudah direbus lalu dihancurkan. Penebarannya jangan terlalu banyak karena akan mengurangi jumlah oksigen. Anak cupang yang baru menetas biasanya biasanya dia lebih baik makan makanan hidup yang halus seperti infusoria, rotifera, bisa juga diberi artemia, moina, atau dapnia. Tapi yang paling halus itu rotifera atau infusoria. Infusoria itu sejenis biota yang secara biologi dia itu setengah ikan, setengah binatang, setengah tanaman. Jadi dia itu bisa membelah, tapi dia juga bisa memecah, ya dia bisa membelah, bisa memecah menjadi lebih dari satu biota. Pembesaran ikan cupang. Setelah cupang agak besar, kira-kira setengah ukuran beras, dia sudah lebih leluasa mencari makan. Dia bisa berenang dan dia lebih mudah mengambil napas dari udara. Penyakit pada ikan cupang. Ikan cupang itu seperti ikan umumnya sesungguhnya bisa terserang berbagai penyakit. Di antaranya white spot, fin rot, yaitu sisik-sisiknya, sirip-siripnya, sisiknya berwarna merah-merah bintik.
ada juga kemudian penyakit bengkok. Jadi cupang itu tiba-tiba bentuk badannya menjadi bengkok aja. Nah, ini saya sudah mencari di literatur, belum menemukan penyakit bengkok itu namanya apa, penyebabnya apa. Tapi penyakit bengkok ini kalau sudah menyerang, berapa ribu pun cupang itu bisa langsung mati semua. Panen ikan cupang. Panen ikan cupang itu menjadi dewasa paling cepat 3 bulan. Bisa setelah 6 bulan dia baru menjadi dewasa. Ciri-cirinya menjadi dewasa, dia sudah suka latihan berkelahi, baik betina maupun jantan. Bila sudah begitu, sebaiknya cupang itu dipindahkan ke tempat lain. Kalau jantan sebaiknya dipelihara pada tempat untuk satu ekor. Kalau betina tidak apa-apa dicampurkan dalam satu tempat besar. Apakah budidaya cupang menguntungkan? Di antara jenis-jenis ikan hias, cupang termasuk ikan yang penjualannya sangat mudah. Karena apa? Ikan cupang itu pertama tidak gampang mati. Bisa dipelihara dalam tempat kecil, umpamanya dalam sebuah gelas minum, dia bisa hidup. Sehingga botol-botol bekas makanan, bekas sele, apalagi sekarang banyak botol-botol plastik itu bisa digunakan untuk memelihara cupang. Pemasarannya, teori yang paling gampang untuk memasarkan cupang adalah di mana ada sekolahan, tinggallah di depan sekolahan itu sambil membawa cupang. Sebaiknya yang sudah dibungkus. Jadi kalau anak-anak memilih, dia sudah tidak usah repot lagi, tinggal ngangkat aja di dalam kantong plastik. Dalam kantong plastik, air 1/3, 2/3-nya udara. Itu bisa tahan 2 hari 2 malam dalam kantong itu. Jadi pemasaran cupang itu dari mulai cupang yang paling jelek sekalipun, itu dengan dijual murah tetap laku. Cupang itu jadi tidak ada yang perlu dibuang, tidak ada yang perlu diapkir, tidak ada yang perlu dibeeskan. Karena cupang yang paling jelek pun disukai anak-anak. Apalagi dia kalau gampang merong. Ya, begitu.